Sigalingging selaku reviewer akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Analisis Penerapan PSAK nomor 45 terhadap laporan keuangan entitas nirlaba studi kasus pada Lembaga Swadaya Masyarakat Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung Nusa Tenggara Timur tahun 2016 dan tahun 2017 yang ditulis oleh Andrea Seran Atok, Munawar, dan Herni Senaria. Bagian pertama yang kita bahas adalah abstrak. Dalam abstrak ini terdapat 4 poin penting seperti yang sudah saya tandai. Yang pertama, pada kalimat yang berwarna biru terdapat tujuan penulisan artikel, dalam kalimat yang berwarna ungu terdapat metode penelitian, dalam kalimat yang berwarna kuning terdapat hasil beserta kesimpulan penelitian, dalam kalimat yang berwarna coklat terdapat rekomendasi penulis terhadap objek penelitian. Critical review dari saya adalah abstrak ini telah ditulis dengan baik, karena memang idealnya dalam penulisan suatu abstrak paling tidak dimuat 4 hal ini. Bagian yang kedua adalah pendahuluan. Dilatar belakangi karena perkembangan standar akuntansi di Indonesia sebagai bentuk penyempurnaan maupun penambahan standar baru, IAI mengeluarkan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba, sehingga PSAK ini sangat dibutuhkan oleh entitas nirlaba seperti LSM untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu entitas itu sendiri. Sehingga muncul permasalahan apakah laporan keuangan LSM Bengkel APPEK ini telah disusun berdasarkan PSAK nomor 45 atau belum. Critical review dari saya adalah pendahuluan ini sudah sangat jelas dapat dimengerti apa latar belakang maupun permasalahan yang diangkat dalam topik penelitian ini. Selain itu, proporsi penulisan bagian pendahuluan juga telah sesuai karena idealnya memang penulisan pendahuluan tidak melebihi 15% dari jumlah keseluruhan artikel. Bagian yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini memuat seluruh topik-topik penting yang diangkat dalam judul penulisan artikel, seperti pengertian akuntansi keuangan lembaga swadaya masyarakat, PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba, yang meliputi karakteristik entitas nirlaba menurut PSAK nomor 45, tujuan laporan keuangan entitas nirlaba, jenis-jenis laporan keuangan entitas nirlaba menurut PSAK nomor 45, dan tujuan laporan keuangan entitas nirlaba menurut PSAK nomor 45. Selain itu, dalam tinjauan pustaka ini juga dimuat penelitian terdahulu. Critical review dari saya adalah peneliti dan juga penulis telah memaparkan tinjauan kepustakaan yang relevan dengan topik yang diangkat dalam artikel ini. Bagian yang keempat adalah metode penelitian. Terdapat 5 poin yang dibahas dalam bagian ini, yaitu penelitian yang berlokasi di LSM APPEK NTT Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai analisis data ini sendiri. Critical review dari saya adalah metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini telah dipaparkan dengan baik, karena cukup lengkap memberitahukan lokasi, objek, jenis data, dari mana data tersebut diperoleh, cara pengumpulan data, serta analisis dari data itu sendiri. Walaupun dalam hal ini terdapat poin-poin yang tidak secara lanjut dijelaskan oleh penulis, seperti pada bagian metode pengumpulan data dan analisis data. Bagian yang kelima adalah hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti mendapatkan hasil dari 5 laporan keuangan LSM Bengkel APPEK ini, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen, serta laporan arus kas. Dalam bagian ini juga, peneliti memaparkan mana laporan keuangan yang belum sesuai, cukup sesuai, dan telah sesuai dengan PSAK nomor 45. Sehingga dapat dilihat bahwa laporan yang sesuai dengan PSAK nomor 45 adalah laporan aktivitas bentuk B, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Walaupun dalam laporan posisi keuangan ini masih terdapat perbedaan dalam pemberian nama akun, perincian akun, dan pengklasifikasian dari kelompok akun itu sendiri. Critical review dari saya adalah penelitian ini telah disajikan dengan relevan karena telah mengacu dengan PSAK nomor 45 dan telah dibahas dengan cukup lengkap dan jelas. Namun sayangnya masih terdapat satu laporan keuangan yang tidak dibahas maupun diteliti dalam artikel ini, yaitu catatan atas laporan keuangan. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Penulis telah melaporkan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga permasalahan yang ada di pendahuluan dapat dijawab dalam kesimpulan ini. Selain itu, terdapat juga saran dari penulis dan peneliti pada bagian ini yang relevan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta informasi yang disajikan. Baik, demikian presentasi review artikel ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya harap review ini dapat memberikan manfaat bagi penonton sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Torikulandia, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi akuntansi.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel jurnal yang berjudul Analisis Penerapan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba Padanan Governmental Organization Komite Yogyakarta Pemulihan Aceh, yang ditulis oleh Dewang Prasetyo dan Sri Sureningsih. Artikel jurnal ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Namun dalam jurnal ini, penulis tidak mencantumkan kajian teori di dalamnya. Yang pertama abstrak. Pada bagian abstrak ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang berwarna biru merupakan latar belakang, yang berwarna ungu merupakan tujuan, bagian yang berwarna kuning merupakan metode penelitian, dan bagian yang berwarna abu merupakan hasil dan kesimpulan. Yang kedua, bagian pendahuluan. Latar belakang jurnal ini yaitu standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia adalah PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang diterbitkan oleh IAI yang dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. KIPA atau Komite Yogyakarta Pemulihan Aceh adalah NGO atau LSM yang merupakan organisasi nirlaba berbadan hukum yang bergerak dalam bidang sosial dan kebencanaan. Sesuai dengan PSAK nomor 45, NGO atau LSM merupakan organisasi nirlaba yang mana dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya harus menerapkan PSAK nomor 45. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini yaitu, apakah laporan keuangan NGO Komite Yogyakarta Pemulihan Aceh telah disusun berdasarkan PSAK nomor 45? Yang ketiga, bagian metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian yaitu NGO KIPA, terletak di Perum Taman Mahkota Bandara 2, Kaf A4, Gang Beo, Sorogenen 2, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Penelitian berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2016. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dan prosedur pengambilan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, survei lapangan, dan studi pustaka. Model analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Yang keempat, bagian hasil dan pembahasan. Penulis mencantumkan tabel analisis penerapan PSAK nomor 45 atas laporan keuangan NGO KIPA, yang mana di dalamnya terlihat bahwa neraca saldo, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan NGO KIPA dalam penerapannya masih tidak sesuai dengan PSAK nomor 45, dan penulis mencantumkan alasan mengapa laporan keuangan NGO KIPA tidak sesuai dengan PSAK nomor 45 dalam kolom keterangan. Penulis juga mencantumkan tabel laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan NGO KIPA dalam jurnal ini. Kualitas informasi laporan keuangan NGO KIPA, yaitu dapat dipahami oleh pihak internal, tapi belum dapat dipahami oleh pihak eksternal, belum relevan, belum sepenuhnya dapat diandalkan, dan belum sepenuhnya dapat dibandingkan. Dan yang terakhir, bagian kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis sudah melaporkan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya, dan juga permasalahan dapat terjawab pada kesimpulan ini, yaitu NGO KIPA belum menerapkan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada penyajian laporan keuangannya dari segi format laporan keuangan maupun penyusunannya. Dan juga pada bagian saran, penulis mencantumkan beberapa saran yang dapat dilakukan oleh NGO KIPA untuk memperbaiki pencatatan laporan keuangan lembaganya agar sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 45. Sekian presentasi review jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Penerapan PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada Non-Governmental Organization Komite Yogyakarta Pemulihan Aceh yang ditulis oleh Dewang Prasetyo dan Sri Sureningsih. Saya Marisa Tarikunaja sebagai reviewer. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnawati Hadiwinata sebagai reviewer akan mereview jurnal yang berjudul
Analisa faktor-faktor penentu budgetary slack pada lembaga swadaya masyarakat. Studi empiris dengan menggunakan structural equation modeling yang ditulis oleh Maria Yurelia Wayan pada Jurnal Vokasi Indonesia, volume 2, nomor 1 pp 29-49, periode terbit Januari sampai Juni 2014. Artikel jurnal ini terdiri dari yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan syarat. Yang pertama ada abstrak. Abstrak terdiri dari 3 komponen, yaitu ada tujuan, hasil dan kesimpulan, serta metode penelitian. Yang kedua ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang didasari oleh peran LSM untuk mengangkat permasalahan komunitas marginal di permasalahannya, namun membutuhkan dana. Dan sumber dananya itu didapat dari para penyokong-penyokong dana, namun tidak mudah untuk mendapatkannya. Bahkan cenderung dapat penolakan secara terus-menerus diakibatkan oleh elemen di dalam LSM tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. Serta dari pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut akan menimbulkan tujuan penelitian sebagai berikut. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian didapat lokasinya pada LSM di Jawa dan Sumatera. Jenis datanya kualitatif dan kuantitatif. Sumber datanya primer. Metode pengumpulan datanya survei, serta metode pengujian menggunakan structural equation modeling. Yang ketiga ada analisis dan pembahasan. Yang pertama ada analisa validitas model pengukuran. Hasilnya beberapa variabel dari pertanyaan penulis menunjukkan signifikansi dengan masalah yang diangkat. Lalu ada analisa pengujian keseluruhan model. Keseluruhan model cukup baik dengan 7 parameter dianggap baik, 4 parameter dianggap cukup baik, dan 6 parameter kurang baik. Lalu yang ketiga ada analisa kesesuaian reliabilitas model pengeluaran. Reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,70, maka keseluruhan konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Nah, keempat model tersebut menunjukkan angka di atas 0,70, artinya keempat model tersebut tergolong baik. Lalu yang keempat ada analisa kesesuaian model struktural. Apabila regresi R2-nya sebesar 0,51, berarti 51% dari varians konstruk budgetary slack dijelaskan secara signifikan oleh keempat model tersebut. Lalu yang kelima ada analisa pengujian hipotesa. Hasil-hasilnya, yang pertama analisa konstruk budgetary participation, kedua analisa konstruk tuntutan akan akuntabilitas, yang ketiga analisa konstruk asimetrik korelasi, serta yang keempat analisa konstruk perilaku. Hasil penelitiannya, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa jika manajer percaya akan adanya penghargaan jika target budget tercapai, maka mereka akan berupaya menciptakan slack. Kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil pengujian di babak sebelumnya, keempat pertanyaan atau model tersebut, khususnya memberi dana, membuktikan bahwa perilaku individu LSM berdampak pada timbulnya budgetary slack. Saran peneliti untuk lanjutan tersebut adalah mengkaji lagi variabelnya, memperbanyak jumlah responden, dan jika sampelnya relatif banyak, mungkin memisahkan manajer dan direktur dalam grup yang berbeda. Lalu yang terakhir, mungkin perlu dikembangkan instrumen mengenai akuntabilitas menurut organisasi itu sendiri. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.